Sudah pandemi COVID-19 melanda tanah air, namun tampaknya hingga kini belum ada tanda-tanda perbaikan kondisi. Bahkan per pekan yang lalu, Indonesia kasus positifnya telah menembus 1 juta kasus dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kasus aktif tertinggi di Asia, dengan total kasus aktif mencapai 175.000 kasus. Dan salah satu penyebab tingginya angka kasus positif ini adalah masih banyaknya warga yang abai terhadap protokol kesehatan. Seperti inilah aktivitas warga di Kelurahan Pancoran dan Kelurahan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Tingginya angka kasus positif COVID-19 di ibu kota nyatanya tak cukup membuat warga sadar akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Terbukti, masih banyak warga yang beraktivitas di ruang publik tanpa mengenakan masker. Beberapa di antaranya juga terlihat santai berkerumun tanpa menjaga jarak. Kenapa alasannya tadi selain dekat? Lupa. Padahal di rumah ada masker nggak? Ada. Sebenarnya khawatir nggak sama COVID-19? Khawatir. Nah, barusan keluar buru-buru, saya lupa di rumah di sini. Alasan ya? Emang biasanya terus suka keluar-keluar juga suka lupa gitu? Enggak, baru cuma ini lupaan. Bisa aja nih cari alasan. Ada masker banyak nggak di rumah? Ya ada 3. Ada yang mengaku lupa, ada pula yang menganggap virus corona adalah hal yang biasa. Padahal, data berbicara, 67 RW di DKI Jakarta tercatat sebagai zona merah. Jakarta Selatan pun menjadi penyumbang wilayah dengan zona merah terbanyak, yakni 30 RW. Ya, kita pakai masker terus sih, Mbak. Kadang nanti ya dilepas, kadang ya pakai. Kalau pakai terus kadang pengap. Anda makin kesini gimana? Makin takut apa makin santai apa makin gimana? Kalau saya sih biasa sih, Mbak. Saya kan tukang buah, saya orangnya sehat. Kita ada sehat. Mosok kan kita juga nggak tahu loh, yang namanya kena kan bisa dari mana-mana. Ya namanya penyakit nggak tahu juga sih, Mbak. Cuman Sebagai penyumbang kasus positif terbanyak dengan rata-rata kasus harian mencapai 3.000, DKI Jakarta kini juga tengah kewalahan dengan tingkat keterisian tempat tidur ICU atau unit perawatan intensif yang mencapai 80%. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra menilai, rasa jenuh menjadi alasan masih banyaknya warga yang abai terhadap protokol kesehatan. Satu-satunya yang bisa menjadi harapan adalah kebijakan pemerintah pusat untuk serius menekan laju penyebaran dengan memberlakukan pembatasan total. Mestinya warga negara kita sejauh ini sudah tahu dan paham bagaimana mekanisme penularan dan bagaimana cara mencegah dari COVID ini. Tetapi karena tadi kejenuhan, faktor ekonomi, faktor interaksi sosial, budaya yang sudah lama ini membuat orang menjadi lebih permisif dan akhirnya cuek terhadap risiko COVID. PSBB nasional kompak dan disiplin adalah sebuah kebijakan yang berani, tetapi paling efektif dalam melewati dan mengendalikan COVID. Nah, dengan begitu kita akan cepat mengukur berapa dampak dan nilai kerugian, sehingga economical refreshing atau rebound setelah itu bisa kita desain dengan baik. Itu opsi pertama. Upaya untuk mendisiplinkan warga agar taat prokes sebenarnya telah diupayakan, mulai dari sanksi teguran hingga sanksi administrasi berupa denda. Namun, selama upaya pengendalian pandemi berjalan parsial, tidak mengandalkan strategi epidemiologi serta pengambilan kebijakan yang tepat, maka mustahil kita bisa menang melawan pandemi. Miladia Rahma, Septiadi Pradana, Jakarta.